handphone kita juga ya gak selama di rumah aja HP terus ya. Gimana sih, handphone tuh jadi kayak kebutuhan kayaknya sekarang nih. Apalagi orang-orang kan bangun tidur, gue yakin banyak orang yang bangun tidur ngecek atau ke handphone. Aja ke WC pakai handphone. Boy, bokeh aja sambil YouTuber lo anjir. Hai, halo, ketemu lagi sama kita. Gue Dwi Amalia Rosi Dan gue Galuh Resti di Gamde Explorer. Ini adalah podcast pertama kita. Di sini kita mau sharing informasi yang insya Allah bakal bermanfaat buat kalian semua. Nah bener banget nih. Tapi kali ini, di video kali ini kita gak berdua aja. Kita sama temen kita yang super sibuk banget. Siapa lagi kalau bukan Ridwan. Yeay. Halo, Ridwan Imida. Oh, masuk. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik-baik. Bisnis gimana? Lancar. Alhamdulillah. Masih baru merintis. Nah sekarang lagi sibuk apa nih Bang kira-kira? Kalau sekarang sih masih tetap sama kerja, karena kan gue juga masih kerja, nggak WFH sih kerjanya. Cuma memang gue lagi merangkak untuk mulai bisnis lagi sih. Kayak kan gue punya bisnis online gitu kan. Nah gue lagi coba untuk ngerjain lagi. Jadi ya kesehariannya ngabisin waktu main handphone doang. Jadi kayak kalau masalah handphone doang gitu, nyari-nyari info, nyari berita, tambah kuliah juga ada tugas. Jadi ya kayak itu aja. Handphone lah utama. Iya. Tapi emang bukan lo aja sih Bang yang main handphone, kita juga ya gal selama di rumah aja HP terus sih yang dipegang. Nah itu dia, kayak gimana sih, handphone tuh jadi kayak kebutuhan kayaknya sekarang ini. Apalagi orang-orang pun bangun tidur, gue yakin banyak orang yang bangun tidur ngecek pertama kali ke handphone. Gue aja ke WC pakai handphone. Boy, bokeh aja sambil YouTuber lo anjir. Kan nggak bisa lepas dari handphone, karena semua berita, informasi ya lebih simpang ada di handphone gitu. Walaupun memang ya ada sisi negatifnya juga sih gitu kan, main kebanyakan main handphone. Tapi ya gimana, udah kayak merekat banget di tangan gitu. Terus apalagi kaum rebahan ya gitulah selama pandemi. Iya. Tapi lu gunainnya secara positif kan, bukan negatif. Alhamdulillahnya sampai saat ini positif. Melenceng dikit ada godaan lah ya, tapi kan enggak lah, selalu mencoba untuk bawa ke arah positif aja sih gitu. Oke. Tapi alhamdulillahnya lu gunain yang positif ya. Tapi banyak Iya. yang di luar sana itu gunain gadget itu kayak cuman pansos gitu loh. Nah itu sih kayak apa ya, menurut gue tuh kayak zaman sekarang itu gue nggak paham sih pemikiran orang sekarang. Kayak banyak orang yang pengen berusaha viral, terkenal gitu kan, tapi pakai jalur yang salah menurut gue. Oh iya, lu inget gak sih tuh yang pernah viral tuh, yang gak boleh ngomong anjay? Itu Nah, lo lo ngomong anjir. Oh Iya, nggak boleh. nggak Iya. boleh. Iya, mencontohkan. Nah, Ya itu mungkin gue nggak tahu sih menyebutnya pansos atau bukan, cuma dia bilang kan dia bukan pansos gitu kan, tapi kan banyak orang mengspekulasikan kalau dia itu pansos gitu kan. Ya menurut gue sebenarnya mungkin sah saja kali ya dia buat bikin gitu, cuma konteksnya atau caranya dia menyampaikan aja iya, kali karena gitu kan kan. persepsinya orang beda-beda. Beda-beda. Nah ya karena kan ya kalau ngomong ngebahas persepsi ya kita nggak bisa ngelarang gitu kan. Ya menurut dia halnya seperti itu ya mau gimana gitu kan. Dan gue juga berpikir oh ya udah tinggal gimana kitanya menyikapinya aja. Menurut gue kayak lebih pintar lah buat nyari informasi kayak gitu kalau konten kayak gitu. Cuma emang banyak yang mengira pansos kan, kayaknya gara-gara di awalnya itu dia itu bikin video bertepatan sama seseorang ya, ngomong kalimat itu, kata-kata itu, akhirnya dia buat satu video. Ya udah publik bakal ngopiniinnya dia pansos gitu kan, padahal mungkin dia mau edukasi gitu kan atau gimana ya. Tapi bagusnya sih menurut gue kayak kalau mau edukasi itu gimana ya nggak gitu juga gitu caranya gitu, kayak mungkin lebih agak adatnya lah atau mungkin lebih sopannya kayak gitu. Tapi tuh sebelum dia ngelarang bikin konten larangan ngomong anjay, dia sebelumnya pernah bikin komen kayak gitu juga. Iya tuh benar. Nah Gue lihat. iya gue juga kan kemarin kayak ngeliat kontennya di sebelah ya gitu kan, kontennya sebelah sempat kunduk juga sangat. Kok kayak nggak ada rasa bersalahnya banget sumpah. Gimana ya, dia juga sempat pernah bilang, cuma kan setelah itu kan dia bikin statement kalau itu sebelum dia paham apa arti kata itu gitu kan. Setelah dia paham dia baru nggak mau menggunakannya lagi. Nah menurut gue pribadi kalau memang sudah tahu arti kata itu seperti itu, caranya aja kali ya untuk kayak dia bisa memberitahunya itu dengan cara yang lebih baik atau lebih benar gitu. Jadi kesannya nggak yang pansos terhadap seseorang gitu kan, karena nggak disadarin sebenarnya ini pun bakal ngebentuk apa sih personal branding dia loh, ya nggak sih? Iya benar.
bakal kayak melekat gitu, orang-orang akan mengenal dia sebagai sebutan Si si Anjay. Iya masih kalau nyari sini siapa itu si Anjay gitu kan. benar. Orang tuh bakal mikir oh dia si Anjay, jadi sekarang langsung kayak jadi bumerang buat diri sendiri Bener, gitu. Jadi kayak bahaya sebenarnya sih kalau menurut gua. Sayang Iya, aja gitu kan. citranya jadi jelek. Iya, dia ke brandingnya malah ke branding yang negatifnya gitu. Padahal niatnya kan mau edukasi gitu kan. Niatnya edukasi tapi malah ke brandnya hal negatif. Mungkin dia kayak ya mungkin dia sendiri pun juga ya I don't care lah, ngapain mungkin dia kayak nggak peduli orang mau branding dia tentang apa. Cuma sangat disayangkan aja kalau memang niatnya mau mengedukasi. Berarti dia itu secara nggak langsung udah naruh jejak digitalnya dia di media dengan cara seperti itu kan, dengan ngomong kayak gitu. Nah itu ngaruh juga buat dunia kerja nggak sih? Iya betul Iya, banget. ngaruh banget Banget. sih kalau kata gue sih. Kalau menurut lu gimana? Kayak gini loh, kenapa sih digital itu penting ya? Karena emang sekarang pun dunia kerja kayak HRD, karena kan gue juga pernah jadi HRD kan dulu di kerjaan yang sebelumnya. Di HRD pun sekarang banyak banget yang mintain akun media sosial gitu kan. Tujuannya sih buat apa, kayak kita tuh buat ngeliat gitu aktivitas mereka di medsos seperti apa sih, karena medsos kan bisa menjadi hal yang baik gitu kan, bisa juga jadi alat penyerang gitu kan, bahayanya gitu. Nah kita bisa dilihat tuh dari historinya dia, Jadi apa yang dia kayak kita tuh posting. orangnya kayak gimana gitu. Nah iya, kalau kita tuh bakal kelihatan banget dari apa yang kita posting di media sosial gitu kan. Kalau di sana sering kita posting ujaran kebencian, hujatan segala macam, ya kita udah bisa tahu dong kalau orang itu seperti apa gitu, dan kira-kira bakal cocok kan nih gabung sama di kita gitu kan. Dan ditambah juga banyak perusahaan mungkin ya yang ngeliat dari media sosial karena pengen tahu juga nih segi keaktifan dia di media sosial seperti apa, bisa nggak sih di power buat orang itu gitu kan. Aktif atau enggak nih dia dalam perkumpulan apa ya, kayak komunitas gitu kan, gitu kan. atau komunitas yang pemerintah tuh melarangnya gitu kan. Kadang suka ada tuh mungkin kayak perkumpulan yang nggak jelas atau gimana gitu kan ya. Jadi jejak digital itu benar-benar berpengaruh banget, nggak cuma buat sekarang ini tapi lebih ke kedepannya nanti Iya, gitu loh. iya. Berarti main sosmed tuh nggak hanya main sosmed doang gitu ya. Iya. Harus hati-hati Harus banget lebih gitu. bijak juga. Sosial media itu bukan kayak kita kehidupan di dunia nyata gitu kan. Media itu kan banyak yang fake atau gimana. Nah, itu benar harus pinter banget sih buat kayak ngaturnya. Dan itu sifatnya abadi. Nah iya, nggak orang mungkin kalau kita kayak ketemu nih gitu kan, kayak kita ngobrol begini nih, ada hal lucu atau hal bego atau hal yang nyeleneh, ya mungkin seminggu 2 minggu sebulan setahun Kita lupa. ya Iya, kan, benar-benar. karena nggak ada karena otak manusia terbatas gitu kan, apalagi nggak ada otak gitu terbatas. Kayak siapa ya? Ya gitu, nggak ada otak, lagi digadein setengahnya. Jadi ya kalau di media ya kerekam sampai kapan pun, kalau ketika dibuka lagi Ada. bakal muncul lagi kayak gitu. Kayak nih kalau misalnya kita buka Instagram biasanya kan ada arsip tuh. Oh iya, yang Arsip diarsipkan. story. Iya, buka yang- Facebook juga kan. Iya, pokoknya Dulu lu pernah upload foto apa ya? Coba di tadi Facebook. ingetin sama Facebook tuh Aib 3 gua tahun ditulis semua. Iya. Itu tuh bakal dikeluarin gitu, diingetin kenangan 3 tahun lalu. Anjir, gue udah lupa gitu kan. Ada lehernya nggak? Itu kayaknya belum ada. Ini masih proses, ada leher, bentuk leher. Jadi ya gitu, makanya aib tuh ya semua ada di situ kan, di media kita sendiri anggapannya gitu. Makanya benar-benar harus kayak hati-hati sih kalau untuk sekarang ini gitu. Jejak digital tuh kejam lah, lebih kejam dari ibu tiri kayaknya. Iya, gue juga pernah tuh nyari di Google nama gue sendiri. Loh. Serem juga tuh. Kena Lucu. semua aib gue. Nah kan itu Gue bahaya pernah banget. posting apa aja tuh kelihatan semua. Wow. Wow. Wah. Nah gue juga pernah tuh ada baca artikel gitu kan, karena kan emang suka lihat-lihat gitu tuh. Jadi ada artikel kayak ngejelasin semakin banyak hal yang kita posting atau kita masukin ke media sosial atau internet segala macam, ya semakin banyak juga rekam jejak digital kita akan ada di situ. Jadi kayak akan bertahan lama gitu kan, dan mungkin sampai seumur hidup, bahkan mungkin sampai orang yang nggak ada pun juga ya rekam jejak digital akan selalu ada gitu di situ. Jadi kayak bener-bener jejak digital itu lebih, kalau jejak biasa itu kita bisa hapus lah ya, kayak jejak orang di non media gitu kan bisa kita hapus segala macam. Cuma kalau jejak digital susah. Jejaknya abadi. Iya. Sekali diupload udah sampai kapanpun akan tetap ada gitu. Makanya harus benar-benar kayak berpikir ribuan kali deh kalau untuk mau ngupload. Jadi sekali lagi kita kalau main sosmed nih harus hati-hati banget Nah. sih banget. Dan itu berlaku untuk semua kalangan. Bukan bukan untuk orang dewasa aja, anak kecil juga gitu kan. Harus hati-hatilah kalau share video atau foto yang baik aja lah di medsos. Kan sekarang ini
apalagi anak kecil kan. Buset, anak kecil sekarang mah macem-macem dia postingnya. Panggilannya aja udah kayak Ayah bunda, Ayah. buset. ayah udah makan ayah, bunda hamil lu, ayah Lebih bunda. romantis dari gua. Iya makanya gue mikir ini bocah-bocah ya, bocil-bocil zaman sekarang tuh Lu kenapa? kalah. Anak SD cuy, lu bayangin anak SD di rumah gue juga udah begitu. Di depan gue, bentar aku ngomongin bunda aku dulu. Main kelereng ngomongin bunda, anjir. Astagfirullah, gue gak habis pikir kayak ya itu kayak perlu pengawasan lebih banget sih emang media ini. Karena mereka kan asal post foto ya, apalagi kalau ada yang minta pap gitu sama pacarnya kan bahaya gitu kalau suatu saat mereka Putus. berantem gitu kan, putus, tahu Nah, disebarin yang video yang harusnya milik pribadi aja gitu kan, bahaya Itu banget. kayak- Ini lo kalau nggak mau nurutin perintah gua share Nah, itu iya. bahaya. Serem ya pacarnya. Padahal ya kalau kita mau ngurusin arti pap itu kan cuma buat post Post a picture. Iya, maksudnya saat di lokasi itu kan lagi apa, tapi sekarang tuh malah bertujuannya ke arah negatif. Itu Benar, nggak bahayanya nggak sih? Dan anehnya tuh yang dan Blue On-nya itu ya dia mau aja gitu ngirim. Maksudnya kayak kata dia lu bilang kayak itu kan hal pribadi, kenapa harus diumbar-umbar, bahaya banget sebenarnya. Kayak tapi kalau disimpan di handphone entah handphonenya hilang, entah mungkin kalau tadi diancam buat di share atau handphonenya hilang ketemu sama orang pasti buka, wow isinya isinya jackpot semua gitu kan, jadi kayak Jackpot. iya jackpot nggak sih gitu kan, jadi kayak bahaya aja gitu. Nah nih si Amel tadi ngomong-ngomong soal video, gua jadi inget nih yang masih anget. Apa tuh? 19 detik. Oh, yang baru dibalik sekarang angetin lagi ya? Anget banget masih panas. Jangan. Coba diputerin videonya tolong. Nggak ada di konten ini, Oh, nggak ada seperti itu, mohon maaf. Nanti aja ya kalau udah selesai ya. Oh ya benar, yang dari samping mukanya beda gitu kan katanya. Apa sih kan? lanjut. Iya, kenapa video itu emang? Lu mau bikin? Gila, gua bikin sama siapa bang? Gue kira mau bikin. Kalau mau bikin gue sediain ntar. Apanya? Itu yellow room ya tetangga gitu gue sediain ntar. Nah, kalau kayak gitu juga contoh rekam jejak digital yang bahaya banget ya. Banget gitu. Apalagi kan kayak itu kan benar-benar udah hal pribadi banget ya, udah kayak intim banget. Resikonya itu sangat besar gitu kalau sampai tersebar seperti sekarang yang udah kesebar, udah otomatis orang udah pada tahu gitu kan. Iya. Udah pada ngeliat. Dan itu juga sempat trending ini berhari-hari. Iya di Twitter ya. Itu jadi Waktu omongan. awal itu muncul tuh ya. Iya. Kan sebenarnya awal muncul udah trending banget tuh, sempat redup kan. Sekarang muncul Trending lagi ya karena ada pengakuan kan gitu dari dia. Ya kan. Nah, itu sebenarnya gak bahaya. Walaupun menurut gue kayak buat dokumen pribadi pun harusnya nggak seperti itu karena kan. Bukan konsumsi publik lah. Nah, iya. Kalau mau simpen ya harus jangan disimpan sih menurut gue mah bener-bener. Sebenarnya sih kalau misal soal nyimpen buat koleksi pribadi ya itu terserah dia. Iya sih. Tapi Tapi bahaya bahaya juga, juga. bahaya Iya, banget. lebih baik jangan gitu kan karena sementara yang gue tahu zaman sekarang kalau kita mengizinkan aplikasi mengecek handphone kayak sekarang sih notif gini, izinkan aplikasi melihat gambar Anda gitu kan, itu kan otomatis dia bisa mengakses seluruh yang ada di aplikasi galeri lu gitu kan. Jadi kayak hati-hati juga tuh sebenarnya sama aplikasi, nggak jangan main asal sembarang mengizinkan gitu. Sekali lu izinkan ya udah HP jadi kayak telanjang gitu anggapannya, belum dicek pas ketemu jackpot pung udah ada aplikasi diposting. Apalagi dia public figure nih ya. Nah iya Itu pasti ngaruh banget ke karirnya, pokoknya nggak cuma ke dirinya sendiri gitulah. ngaruh semua sih gue rasa, kayak karir iya, keluarga iya ya kan, terus juga anak apalagi gitu. Wah kan iya tuh gimana tuh kalau gede. Gua Nah, itu. kasihan juga kalau ini udah gede. kayak Udah ngerti gadget gitu. Iya, kayaknya anaknya belum ngerti kayak gitu kali ya sekarang mah, cuma kan belum ngerti tentang beritanya, khawatirnya nanti ketika dia besar gitu kan, ketika dia besar ada orang-orang yang sengaja mengungkit masalah ini, ya syukur-syukur kalau dia kuat mental atau mungkin fisik segala macem ya luar biasa gitu kan. Jadi kalau dia sendiri yang nggak kuat atau gimana kan lebih resiko juga karena apalagi kalau udah masuk pembulian. Zaman sekarang kayak anak sekolah tuh bully itu jadi suatu trendsetter kali ya. Ini nggak sih kayak bully itu suatu trendsetter untuk bisa berkuasa gitu anggapannya. Jadi kayak ngerinya itu gitu doang karena gara-gara jejak digital itu. Takutnya kalau si anaknya ini udah gede bisa main gadget gitu kan. Takutnya Nyari berita. berita tentang masa lalu. Ya mungkin keluarganya atau apa kan kasihan ya. Iya. Ya sekali lagi sih kalau main media itu tuh harus di alurnya, ya, jangan share yang aneh-aneh. Nggak bisa semuanya kita
publish gitu kan. Jadi nggak semua hal pribadi kita tuh orang berhak tahu gitu. Jadi jangan, jadi nggak usah sekarang mah lebih bijak aja lah. Karena kita di pengaruh itu besar banget, apalagi kekerjaan tuh. Bisa bayangin nggak sih brand-brand yang collabs atau mungkin yang kerja sama kita lagi naik-naiknya, katakan kita punya brand sama brand lagi naik-naik segala macam, punya bisnis lagi naik-naiknya, terus kena skandal seperti ini, otomatis brand yang ikut pun akan jadi kena pengaruh negatifnya gitu kan. Jadi gitu juga kayak tadi lagi apa namanya itu personal brandingnya pun akan ke brand gitu kan. Bisa bayangin diri lu ditonton seluruh juta orang Indonesia kan gimana, apa maksudnya kayak nggak bagus banget gitu. Nah, tapi lu sendiri punya pengalaman juga nggak? Pengalaman apa nih? Bukan video, video. Baru mau bikin. Pengalaman ini bahaya. Baru mau bikin, Bisa. Orang gila. Bahaya teman kita nih. Kalau pengalaman, gue nggak ada sih kayaknya. Kayaknya kalau untuk pengalaman yang negatifnya nggak ada. Tapi kalau untuk Jangan ada lah, jangan iya, ada. Jangan sampai ada pengalaman seperti sana. Enggak lah, maksudnya kayak pengalaman kayak gitu nggak pernah ada gitu kan. Tapi kalau untuk rekam jejak digital pasti ada gitu, gue yakin semua orang ya pasti ada. Kata dulu bilang kan, lu nge-search nama lu di Google nih, terus ketik nama lu sendiri bakal muncul ke semua itu yang zaman terdahulu ya kayak gitu. Jadi kayak Ya aibnya tuh pasti hanya kayak sebatas foto alay lu ya Jadi kayak kan. zaman-zaman Facebook kan gue terlahir Foto dari atas, iya, ini di atas dari kaca, iya kan. mirror. Ya udah gitu nggak pakai efek, nggak pakai. Efeknya di ini brightness-nya di tinggi. Iya, mukanya Putih. terang, putih, kena cahaya, kayak kuntilanak dah habis itu. Iya bener-bener. Ya jejak filter nggak ada gitu kan, ya apa adanya aja gitu kan. Paling jejak digital memang ada. Berarti tuh kita dari usia dini kali ya, dari usia dini tuh seharusnya orang tua sekarang itu mengedukasikan kepada anaknya untuk main gadget itu harus yang baik. Ya tapi dari orang tuanya sendiri juga harus beredukasi. Tidak boleh. Tidak untuk konsumsi Publik, iya. Betul. Itu juga emang filter ya, kayak kita tuh harus jadi filter sih buat, karena memang kalau ngomongin media itu nggak punya filter kan. Media sosial itu nggak punya filter, apapun yang di share langsung terpapang gitu. Bahkan kayak di Instagram atau Facebook pun cuma ada keterangan konten ini dia apa sih umurnya yang 18 tahun ke atas. Pernah nggak sih kalian lihat kayak gitu tuh di Instagram? Jadi kayak Konten sensitif gitu Iya, yang gitu kan. di blur Di gitu blur, ya. kalau kita klik kebuka ya kan ya. Justru kalau misalnya yang kayak gitu kita penasaran, Bang. Iya makanya jadi Konten sensitif. Nah, pasti kita buka tuh. nah jadi kayak sebenarnya filternya nggak ada di media, tapi kita sendiri yang jadi filter buat menyaring apa yang harus kita lihat, apa yang perlu kita lihat gitu kan. Karena emang seperti itu. Ya balik lagi sih sama diri kita, gimana lu mau gunain media, mau cara positif atau cara negatif. Ya mending positif aja lah, jangan negatif gitu kan. Ya apalagi kan masalah jejak digital juga nggak cuma masalah foto ya. Kayak jejak zaman sekarang tuh dari media, dari jejak digital tuh bisa mengarah ke modus kejahatan iya nggak sih? Bener. Kayak banyak banget kasus-kasus penipuan. Kayak lu nih contoh lagi posting jebret ya, lu posting di media story, kan seringnya story itu di Instagram, nyantumin nama lengkap lu di situ. Habis itu nggak lama story lagi nyantumin lu lagi di mana segala macam. Oh iya. Iya. Gua pernah lihat tuh yang apa, kita lagi apa posting story, ini ada tanggal lahir kita, ada tempat kita di mana gitu. Nah, jadi Iya. orang itu tuh ngumpulin gitu, ketahuan deh identitas kita gitu. Nah, itu buat jadi bahan penipuan ya. Iya, dia tuh kalau nggak salah sampai ini ngebobol ATM. Kadang kalau kita ke ATM kita gitu. iya bang, tabungan kita itu tabungannya dibobol karena dia ngumpulin data pribadinya tuh semuanya dikumpulin karena orang itu terlalu barbar. Tadi yang lu bilang semua hal nggak semua hal pribadi secara ke publik, ya dia hal pribadi secara ke publik gitu kan. Akhirnya dikumpulin datanya, dilakukan pembobolan rekening banknya itu. Makanya itu yang terjadi kasus penipuan gitu kan, kayak bahaya banget sih sebenarnya emang kayak gitu tuh. Nah, sekali lagi nih sebenarnya bukan kita nggak boleh main media sosial, tapi kita harus bisa memfilternya begitu. Lebih bijak lah gitu kan. Apalagi kayak berhubungan sama personal branding kan, kayak jejak digital tuh bakal nge-branding lu sampai kapanpun. Kayak contoh ada artis yang dulu nih ya kan, sekarang kan dia udah berhijab, tampilannya juga udah benar-benar muslimah gitu kan, udah rapi tertutup. Tapi kan kalau kita lihat jejak digital yang terdahulu, dia pemain
film-film yang pakaiannya luar biasa gitu kan, minim gitu kan. Nah orang-orang pasti akan tetap mengingat kalau iya gitu, wah artis yang dulunya begini nih gitu kan, wah artis yang dulunya hot nih segala macem. Walaupun sekarang dia sudah hijrah, cuma ya jejak digital itu kan selalu ada gitu. Makanya itu yang membuat jejak digital itu kayak bahayanya seperti itu. Ya kayak dibilang kalau jejak digital ya sifatnya abadi gitu. Lu mau dihapus di galeri lu udah hapus, tapi lu udah upload ke media manapun itu ya tetap ada. Kalau orang-orang apa iseng screenshot gitu, nah iya sama. Itu kan juga termasuk jejak digital sebenarnya. Lu galau di screenshot sama gua juga, iya gue sebar gitu kan. Malu ya, malu dah dulu. Pokoknya memang kita benar-benar harus bijak lagi dengan media, bijak berkata-kata, nggak cuma di jejak digital aja ya, bahkan di kehidupan nyata pun ya kita juga harus benar-benar pintar-pintar menjaga omongan, karena iya kita nggak tahu loh apa yang kita omongin itu bakal meluapkan personal orang atau enggak gitu kan. Mungkin di digital nggak kerekam nih, tapi kan di otak manusia aja kerekam gitu kan. Jadi kayak benar-benar harus bisa lebih bijak, lebih pandai lah untuk bisa beraktivitas dengan baik gitu kan. Kayak gitu sih menurut gue. Benar banget tuh. Kayak udahlah pokoknya sekarang mah mainin media yang baik-baik aja gitu kan gitu. Benar banget. Nah, Tuhan itu emang maha pengampun, tapi internet tidak. Jadi nggak semua hal kita bisa posting ke medsos nih. Nah benar banget, dan internet itu bakal menyimpan postingan kalian secara abadi, dan yang bahayanya itu nanti bisa dilihat oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi-generasi selanjutnya. Nah, jadi pergunakan media dengan baik, jangan sampai media merugikan karir Anda. Benar banget. Setuju banget. Nah, terima kasih nih Bang atas waktunya. Thank you. Makasih. Gue pengen gibah tahu. Nggak boleh di sini. Nanti di belakang. Sampai jalur beda. Makasih banget Ridwan. Ya, bye bye. Amin. Ya, ingat nanti di postingnya di kasar ya kalau ada kata yang kurang ajar. Mohon maaf. Bye. Sampai jumpa di